Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Roswita Beni dengan NIM 1917103029. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Nur Wahid. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana akhlak tersebut meliputi akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap pasangan, akhlak terhadap anak, akhlak terhadap orang tua, akhlak bertamu, dan akhlak terhadap tetangga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai akhlak terhadap diri sendiri. Salah satu contoh akhlak terhadap diri sendiri yaitu kita harus jujur. Baik jujur terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Harus rajin, disiplin. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hadis terhadap pasangan. Bunyi hadis akhlak terhadap pasangan. Bunyi hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nafsihim khuluqan. Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap pasangannya. Dari hadis berikut, kita dapat mengetahui bahwasanya sanad dari hadis tersebut yaitu An Abi Hurairah dan matanya dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan linafsihim khuluqan. Dan untuk perawinya, hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Gitu. Baik, dan untuk kandungan hadis tersebut yaitu bahwasannya kesempurnaan iman adalah dengan memiliki akhlak mulia, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan bocoran tentang orang yang terbaik akhlaknya adalah orang yang baik kepada istri maupun suaminya. Dan salah satu contoh akhlak suami terhadap istri ataupun akhlak istri terhadap suami yaitu kita sebagai suami harus berpenampilan prima di hadapan istri, memberikan nafkah dan tidak menyakiti seorang istri. Dan seorang istri pun harus bisa patuh terhadap suami, tidak boleh menilai dan memandang rendah suami, tidak boleh menjelek-jelekan keluarga suami. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai akhlak terhadap orang tua. Salah satu contoh akhlak terhadap orang tua yaitu kita sebagai anak harus patuh dan taat kepada orang tua. Gitu. Dan selanjutnya saya juga akan membahas mengenai akhlak terhadap anak. Jadi kita sebagai orang tua harus mendidik anak dengan memberikan pengetahuan agama kepada anak, terutama akidah yang menjadikannya fondasi keislaman, mengajarkannya adab dan etika. Dan yang terakhir, kita harus bersikap adil dan sabar untuk menghadapi anak-anak kita. Dan yang selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai adab bertamu. Jadi dalam bertamu pun kita harus mempunyai adab. Salah satu adab kita saat bertamu yaitu kita harus mengucapkan salam saat masuk maupun keluar dari rumah tuan rumah. Yang kedua, berpakaian rapi, sopan, dan pantas saat bertamu. Dan yang terakhir, kita dalam bertamu juga kita harus mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk kita bertamu. Baik, yang terakhir saya akan membahas mengenai akhlak terhadap tetangga.
Jadi salah satu contoh akhlak terhadap tetangga yaitu kita harus saling menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Yang kedua, saling menjaga rasa aman dari gangguan apapun. Dan yang terakhir, apabila kita ada masalah dengan tetangga kita, kita harus menyelesaikannya dengan cara baik-baik, yaitu dengan cara musyawarah. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.